Puji Tuhan, nanti setelah firman Tuhan, setelah perjamuan kudus, kita sama-sama mendoakan beberapa anak-anak kita yang akan dibaptis air. Puji Tuhan. Saya mengundang sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Bolehlah kita berjabat tangan ya untuk mengucapkan selamat hari Pentakosta kepada saudara-saudara kita yang di sebelah kanan kiri muka belakang yuk. Selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta. Oke. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sudah bersihkan tangan kita ya. Kalau bawa hand sanitizer pakai lagi hand sanitizer boleh juga. Haleluya, terima kasih Tuhan. Situasi kondisi semakin baik di negara kita ya. Tapi kita terus tetap berjaga-jaga, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Setiap tahun, sekian lama, dari dulu, dari perjanjian lama, ya Pentakosta diperingati, dirayakan karena terjadi panen raya besar-besaran, panen raya gandum, hasil bumi, hasil tanah. Wow, bersyukur sama Tuhan bisa makan. Ya, karena di bumi ini terjadi beberapa kali kan terjadi kelaparan. Ya, jadi bisa makan itu bersyukur, bisa minum itu bersyukur. Hari ini kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita akan menikmati tubuh dan darahnya. Itu juga tidak hanya di gereja, itu juga bisa mengingatkan kita seharusnya setiap hari di rumah, pagi, siang, malam, ketika kita makan dan minum. Ingat, kita bersyukur, kita hidup, kita sehat, itu karena Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Jadi satu waktu di hari Pentakosta, umat Tuhan merayakan Pentakosta, terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wow, kejadian yang luar biasa. Sulit kita temukan terjadi di mana-mana. Yang mustahil bisa terjadi karena Tuhan mau mengerjakannya. Katakan sama-sama, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wow. Siapa di sini yang mau dipenuhi Roh Kudus? Sama-sama angkat tangan. Siapa sini yang mau tiap hari penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus? Puji Tuhan, turunkan tangan. Jemaat Tuhan, kita jujur tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bukan siapa-siapa tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Tuhan, tanpa Roh Allah. Umat Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, bersekutu, rukun, tekun bersama-sama, bersehati. Ya, tidak hanya kumpul-kumpul doa nyanyi pulang, kumpul-kumpul doa nyanyi pulang, tapi sehati, tekun bersama-sama, sadar kita ini keluarga Allah, kita ini anggota tubuh Kristus, saling membutuhkan, saling memberkati, saling mendoakan, saling melengkapi, saling, kita semua penting. Tidak ada satupun anggota tubuh yang tidak penting, semua penting. Katakan amin. Dari ujung kepala, rambut sampai ke telapak kaki, semua penting. Tidak ada yang terpenting, tidak ada yang tidak penting. Semua penting. Jujur, ayo. Penting mana? Mata sama telinga. Penting mana sama mulut? Penting mana sama jantung? Ah, kamu jelek jantung. Usus, kamu jelek, gak kelihatan kamu. Ini loh, hebatan aku mulut ini loh. Ngomong, bicara terus. Oh, pentingan kaki. Kalau kamu gak punya kaki, kamu gak bisa kemana-mana.
Enggak, jemaat. Kita semua penting. Saya berdoa anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, orang tua, semua merasa penting. Semua berdampak, semua berguna, semua saling melengkapi, saling memberkati, saling mendoakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita lihat pasal 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus, sama-sama katakan Petrus. Ya, siapa Petrus? Manusia. Siapa Petrus? Murid Tuhan Yesus. Kita juga manusia, kita juga semua murid-murid Tuhan Yesus. Yang setuju berkata, saya murid Tuhan Yesus, katakan amin. Murid suka mendengar gurunya. Murid suka belajar sama gurunya. Murid harus seperti gurunya. Guru mengharapkan murid seperti dia. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Oke, cukup. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Murid Yesus, Petrus kaya enggak? Ini berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Yang sini yang pakai anting emas, gelang emas, cincin emas siapa? Nah, lebih kaya dari Petrus ya, secara harta, secara jasmani. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Perhatikan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Wow, Petrus tidak punya emas, tidak punya perak. Tidak marah sama Tuhan, tidak kecewa sama Tuhan, tidak berkata, Tuhan, katanya Tuhan memberkati aku, kalau dekat Tuhan kaya raya. Tidak harus. Yang pasti murid Tuhan Yesus Kristus punya kuasa menyembuhkan. Kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan memberi. Semua karunia Tuhan yang punya. Tuhan berhak memberikan kepada siapa yang siap menerimanya. Jemaat Tuhan, terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Roh Kudus, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk sok-sokan, bukan supaya semua orang melihat kepada diri kita. Enggak, melihat Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Kuasa berkata, berjalanlah, kuasa menyembuhkan. Ciri-ciri murid Tuhan Yesus, ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus itu menyembuhkan. Jemaat, bukan menyakitkan. Bukan mematikan, bukan merugikan, tapi menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan, menghidupkan, menghibur, memberkati. Bukan merugikan, bukan menipu, bukan ngemplang uangnya orang. Bukan egoistis, bukan mementingkan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Sama-sama katakan memberkati orang lain. Pasal 3 ayat 19, Kisah Para Rasul yang sama. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Wow, harus ada pertobatan supaya dosamu dihapuskan. Sama-sama katakan bertobat. Jemaat, kasar jadi halus, jadi lembut. Menghina jadi memberkati, memuji. Dulu penjahat jadi pendeta. Dulu penjahat jadi penginjil. Kabar keselamatan, kabar Injil Kerajaan Allah diberitakan. Dulu mengeluh, bersungut-sungut, mengomel. Sekarang bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Dalam segala situasi kondisi, bersyukur. Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan selalu merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berubah, bertobat. Dulu mengarah ke kiri, sekarang ke kanan, itu bertobat. Bukan mengarah berputar 360 derajat.
Bukan, balik lagi. Tapi 180 derajat. Dulu ke utara, lalu ke selatan, dulu ke barat, sekarang ke timur. Itu bertobat, berubah. Manusia sesama kita menanti pertobatan perubahan kita. Yuk kita usir kata-kata kon biyen yang ngono, saiki yang ngene podo ae. Sama saja dulu, sekarang ndak berubah. Loh, Tuhan Yesus tidak berubah. Aku ya tidak berubah. Oh, bukan gitu maksudnya. Tidak berubah kasihnya, kuasanya, karakternya. Katakan amin. Katanya lagi viral ya lagu itu ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Makan ingat itu. Tidur, mau tidur ingat itu. Bangun tidur ingat itu. Katanya laki-laki semua berubah. Cuma Tuhan Yesus yang tidak berubah. Enggak ya, kita semua berdoa, kita semua laki-laki, suami, bapak-bapak setia sama keluarga, setia sama Tuhan. Katakan amin. Pasal 4 ayat 4. Tetapi, Kisah Rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Wow, sama-sama katakan menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow. Tuhan bekerja, Tuhan berbicara. Umat Tuhan terima, dengar, terima, masukkan dalam pikiran hati, percaya. Sepakat berkata, aku percaya. Jemaat saja ya bisa nyanyikan lagu itu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Ada apa? Hatiku percaya. Sama-sama yuk. Hatiku percaya. Hatiku Oh, haleluya. Hatiku percaya. Selalu ku Jemaat, tidak percaya gratis. Percaya juga gratis. Pilihan di tangan kita. Mau percaya enggak? Terlalu banyak dengar firman. Terlalu banyak baca firman. Tapi percaya enggak? Enggak mungkin. Itu dulu. Dongeng. Nah, pilihan di tangan kita. Kita mau berkata, berpikir apa? Jadilah seperti imanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ayat 13, pasal 4. Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Sama-sama katakan orang biasa. Katakan sama-sama tidak terpelajar. Wow. Ini masalah manusia kita kan. Tapi ternyata bisa jadi tidak masalah. Heranlah mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ikut Yesus. Fokus kepada Yesus. Perhatikan Tuhan Yesus. Ku mau seperti Yesus. Pandang salib Yesus terus. Jangan noleh kanan kiri. Lari, lihat garis finish. Lihat Yesus saja. Supaya tidak gampang kecewa. Ikut Yesus. Ini rahasia kehidupan kita yang membuat kita kuat. Kadang kalau kita lihat kanan kiri, lihat manusia, kita gampang putus asa, putus harap. Jangan mengecilkan diri sendiri terus. Aku orang biasa, aku lemah, aku miskin. Aku manusia jelek, aku seperti cacing.
Aku goblok, aku tidak terpelajar, aku tidak berpendidikan tinggi, aku orang desa. Jemaat, kita punya Yesus yang punya kuasa surga dan bumi, sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber segala-galanya. Dia patut kita sembah, dia patut kita puji, kita layak berharap bersandar kepada Dia. Katakan amin. Yang terakhir, Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sama-sama katakan memberitakan. Sama-sama katakan firman Allah. Sama-sama katakan dengan berani. Nah, jemaat, jelas ya. Untuk apa penuh Roh Kudus? Untuk apa dipimpin Roh Kudus? Untuk apa dikuasai Roh Kudus? Setiap hari Tuhan pimpin, kuasai, penuhi. Untuk apa? Supaya kita tambah kaya, supaya tambah pintar, supaya tambah dilihat orang hebat, supaya dilihat orang tambah sakti, supaya orang melihat kita. Enggak, sekali lagi, untuk memuliakan Tuhan. Ini untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Cerita, bersaksi apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, pengalaman kita bersama Tuhan apa? Cerita, saksi. Kita enggak mengkristenkan kok. Kita enggak maksa orang untuk membuat orang percaya Tuhan Yesus Kristus kok. Kita cerita kok. Seperti kita minum obat apa, kita sembuh. Sakit kita sembuh, sakit kita hilang gara-gara melakukan apa, gara-gara minum apa, gara-gara ke dokter mana. Kan cerita, saksi. Terserah orang mau mendengar, mau nurut atau tidak. Kita cerita, kita bersaksi. Saksi dalam pengadilan kan menceritakan apa yang dia lihat, yang dengar, apa yang dia alami. Cuma cerita kan. Salahnya di mana? Tidak salah bukan? Orang melihat apa yang kita lakukan, sikap perbuatan kita, perkataan kita, itu jadi saksi. Nah, tujuan orang dipenuhi Roh Kudus memberitakan firman Allah. Hati-hati dengan lidah, mulut kita. Bisa dijadikan senjata kebaikan, senjata kebenaran, bisa dijadikan senjata setan, senjata kegelapan, senjata kejahatan. Jemaat, pilih baik-baik. Gunakan lidah mulut kita menyampaikan firman Tuhan yang memulihkan, yang membangkitkan, yang menyembuhkan. Yang setuju katakan amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku Saya undang para pelayan Pejaman Kudus maju ke depan. Kita diam sejenak, kita boleh tutup mata sejenak, kita merenungkan firman Tuhan. Jujur, jelas Tuhan, kami butuh Tuhan, butuh roh Tuhan, roh Allah, Roh Kudus, kami sangat butuh. Kalau tidak kami mati, hanya roh Tuhan yang sanggup menghidupkan kami, membakar semangat kami, membangkitkan kami. Seringkali kegagalan, kejatuhan hidup kami membuat kami putus harap. Tuhan, kami butuh Roh Kudus, butuh roh Tuhan. Menghanguskan kami, membuang, membakar semua sampah-sampah yang tidak berguna dalam hidup kami, dalam pikiran hati kami. Roh Kudus memulihkan kami, menyembuhkan kami, memurnikan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Pertobatan yang besar terjadi dalam kehidupan pribadi kami. Pertobatan besar terjadi dalam keluarga kami. Pertobatan besar terjadi di kota kami, di negeri kami Tuhan. Roh takut akan Tuhan melanda bangsa-bangsa. Terima kasih. Roh pengenalan akan Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus, pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Semua jemaat Tuhan suka membaca firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, suka melakukan firman Tuhan. Semua jemaat Tuhan hidup penuh dengan kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami, orang-orang berdosa, mengampuni segala dosa kami, menebus hidup kami. Engkau membeli kami lunas, dibayar dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu yang mahal. Kami bersyukur, nilai hidup kami, harga hidup kami seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami berharga, kami ciptaan Tuhan, kejadian kami dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami aminkan firman-Mu dan kami terima. Kami mau terima perjamuan kudus ini dengan hormat, dengan kasih kami akan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin.